Kemudian dan sekarang kami ucapkan juga terima kasih Pak Taufik sudah mau mendaftar di Partai Amanat Nasional Saham. Kami bangga dan mengapresiasi. Dari awal sudah kami sampaikan kepada seluruh calon kepala daerah maupun wakil bupati yang sudah mau ikut mendaftar pada tim penjaringan Cakada di Pilkada serentak 2024. Ya, kita sama tahu saudara bahwa ini adalah yang terakhir untuk calon bupati Asahan yang akan menyampaikan visi dan misinya sekilas. Selanjutnya sambutan lah intinya. Tentu ini satu kehormatan juga nanti Bang Taufik ya bisa menyampaikan secara singkat barangkali tentang visi ke depan untuk Kabupaten Asahan dan khususnya kira-kira untuk Partai Amanat Nasional sendiri lah yang nanti bisa sama-sama kita mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul hadir dalam rangka penjaringan bakal calon bupati Asahan yang akan dilaksanakan pemilihan insyaallah pada tanggal 27 November 2024. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penjaringan Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan dan kabupaten yang telah berkenan menerima kehadiran kami pada sore hari ini. Sembari salam dan salam sama-sama disampaikan pada Tuhan kita yang besar Rasulullah SAW yang kita harapkan sampai di kemudian hari kami yang terhormat Ketua Penjaringan dalam hal ini Ketua Marhemudin beserta seluruh rombongan dari Pak Provinsi Sumatera Utara, kemudian yang dihormati Ketua DPD PAN Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran pengurus, kemudian panitia penjaringan Kabupaten Asahan dari Pak Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami hadir di sini bersama tim Ketua tim adalah Bapak Yusuf dan juga sekretaris tim Bapak Dirjen dan hadir kami senantiasa dikawal sama Pak Kevi Dewan Sebagai sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Asahan, ada juga bersama Bapak Komis Sidang Kota, ada juga Pak Awal. Kami mengucapkan terima kasih. Dalam hal pribadi ini kami sudah mengikuti pendaftaran awal dari Kabupaten Asahan dan ini adalah merupakan tahapan selanjutnya untuk penjaringan dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utara dari Partai Amanat Nasional. Oleh sebab itu kami sebagai bakal calon tetap mengikuti mekanisme tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh keluarga besar Partai Kabupaten Asahan Sumatera Utara sampai dengan di pusat. Oleh sebab itu kami juga perlu juga informasi mengenai ada tahapan-tahapan yang resmi yang dilaksanakan tindak lanjut dari pertemuan pada sore hari ini untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah disusun oleh keluarga besar Partai Amanat Nasional. Izinkan kami sekilas menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu pemerintah Kabupaten Asahan sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Visi ini kami tuliskan dan juga mempunyai misi ada 9 berkaitan tentang tata kelola pemerintahan sampai dengan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan
kelanjutan bagi generasi yang akan datang dengan tetap melindungi, memperhatikan keadaan lingkungan di Kabupaten Asahan ini, supaya pembangunan ini nanti di suatu ke depan ini bisa dinikmati juga oleh para generasi-generasi yang akan datang. Inti dari pelaksanaan kegiatan Visigan ini berkaitan dengan menyangkut masalah sejahtera. Pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Asahan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang berkaitan tentang pangan, sandang, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu prioritas kami, di mana berkaitan tentang menyangkut masalah ketahanan pangan, di mana Kabupaten Asahan saat ini kekurangan pangan dengan jumlah penduduk kita lebih kurang 797.000 penduduk Kabupaten Asahan sesuai dengan statistik, sangat kekurangan bahan pangan beras. Kabupaten Asahan hanya memiliki 8.403 hektar sawah. Setelah Mekar dan Kabupaten Batubara, daerah-daerah tertentu yang beras di Kabupaten Asahan itu berkurang. Yang ada hanya sebagai Meranti, Rawang, kemudian daerah Desa Perbangunan atau Sumber Kecamatan Meranti. Dari 8.403 disesuaikan dengan jumlah penduduk kita. Kebutuhan masyarakat itu untuk beras ini satu tahunnya adalah sebesar 81 kg per kapita per tahun. Dari luas lahan yang ada di Kabupaten Asahan itu, kita hanya bisa memproduksi beras itu satu tahun itu sebesar 54.000 ton lebih untuk satu tahun. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat kita. Dari jumlah penduduk kebutuhannya 62.000 ton. Jadi oleh sebab itu untuk 81 kg per kapita per tahun, dari hasil produk sawah kita 54.000, kebutuhan kita 62.000 ton. Otomatis 62.000 ton dikurang 54.000 ton, itu berarti kita kekurangan 7.000 ton setiap tahun. Sehingga pada akhirnya kita harus memenuhi beberapa kebutuhan beras melalui pulau itu dari kabupaten tetangga. Persoalan yang harus diselesaikan di sini ada dua. Pertama, berkaitan dengan intensifikasi pertanian, di mana kita harus memperbaiki infrastruktur pertanian berupa irigasi, penggunaan bibit unggul maupun kegiatan-kegiatan pertanian lainnya yang bisa mendorong hasil itu lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita melaksanakan ekstensifikasi, yaitu pertama pembukaan lahan baru, yang kedua pengalihan fungsi lahan, yang mana selama ini masyarakat kita lebih banyak mendapat tanaman sawit bisa difungsikan untuk menjadi tanaman pertanian. Akhirnya dengan begitu mudah-mudahan ini akan tercapai untuk kebutuhan pangan kita. Kemudian yang kedua berkaitan tentang penanganan kesejahteraan ini, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Asahan. Dari data yang ada, dari sejumlah 500 lebih, 536.000 usia penduduk kita 15 tahun ke atas, di samping mereka sekolah, ada tingkat pengangguran kita sebanyak 24.000. Dilihat dari jumlah tenaga kerja berdasarkan mata pencarian, yang paling banyak bekerja itu di bidang jasa, pertanian, dan juga manufaktur. Rata-rata yang paling tinggi tamatan itu adalah tamatan SMP dan SMA. Hal ini bisa kita lihat dari indeks pembangunan manusia Kabupaten Asahan. Tahun 2023 sudah meningkat menjadi 73,59. Salah satunya lamanya sekolah di situ baru 8,83 tahun. Jadi 8,83 itu berarti rata-rata tamatan SMP. Tamatan SMP. Salah satu solusi yang perlu adalah bagaimana kami di sini juga berupaya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Diharapkan investasi itu akan masuk ke Kabupaten Asahan. Kita mencari investor sehingga pada akhirnya dengan rata-rata tamatan pengangguran sebanyak 24.000 itu atau dihitung 6,81%, itu bisa bekerja
sebagai karyawan di salah satu kegiatan Kristen itu. Mengingat daripada tingkat pendidikan mereka rata-rata itu lebih banyak SMP dan SMP. Itu yang berkaitan tentang kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Karena ini juga mendorong untuk peningkatan kesejahteraan. Kabupaten Asahan, sumber daya manusia kita sebenarnya cukup baik. Dari kita lihat dari infrastruktur sekolah yang ada. Kabupaten Asahan ini saat ini memiliki untuk tingkat SD sebanyak 70.000 lebih. Kemudian kalau dilihat dari jumlah gurunya ada 4.700. Perbandingannya rasionya satu orang guru mengajar 15 orang guru. Ini rasionya cukup memadai. Kemudian dari jumlah sekolah. Jumlah sekolah kita rasio yang terbaik itu satu sekolah itu untuk SD itu sebanyak 150 orang siswa untuk SD. SMP setidak-tidaknya rasionya satu sekolah itu sebanyak 222 siswa. SMP di Kabupaten Asahan itu satu orang guru berbanding dengan 15 orang murid itu cukup memadai. Nah, di mana persoalannya? Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan perkembangan pertama, meningkatkan perkembangan sumber daya manusia guru untuk mengikuti perkembangan kurikulum yang saat ini kurikulum digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Peningkatan sumber daya manusia guru itu yang pertama. Kita akan mencari solusi. Kemarin kami juga sudah merencanakan dan sudah mulai tahapan membangun yang namanya teacher learning system. Jadi pusat pembelajaran guru yang akan kita bangun di Kabupaten Asahan itu nantinya sehingga mereka sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa diberikan kepada guru yang saat ini sudah kita laksanakan, baru hanya sifatnya sementara dapat satu gedung. Itulah untuk kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Kemudian juga kita akan memberikan bantuan beasiswa pada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi. Itu untuk pendidikan. Nah, untuk menyangkut masalah kesehatan, salah satu indikator itu di indeks pembangunan manusia itu rata-rata angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Asahan itu sudah mencapai usia 73,39 tahun. 73,79 tahun, sehingga ini termasuk juga sudah baik. Kemudian juga untuk pengeluaran rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Asahan setiap tahun itu sudah sampai mencapai 11.724.000. Akhirnya di total secara keseluruhan indeks pembangunan manusia itu sudah mencapai dengan 73,59%. Tetapi ini belum begitu baik, karena inilah yang akan kita tingkatkan berdasarkan data. Kita masih jauh ketinggalan dari Kota Medan itu sampai 80, kemudian Kabupaten Siantar dan Simalungun. Inilah salah satu program kita, termasuk nanti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Jadi tetap berkaitan antara kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Inilah berkaitan menyangkut masalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian maju, ada misi yang juga maju, bagaimana meningkatkan usaha UMKM, kemudian baik pendidikan dan kesehatan. Hingga akhirnya saat ini dilihat dari PDRB Kabupaten Asahan berdasarkan harga konstanta ini menunjukkan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi kita. Alhamdulillah sampai dengan tahun ini pertumbuhan ekonomi kita itu sudah sampai 4,87. Jadi walaupun belum mendekati standar daripada program nasional. Inilah untuk kepentingan kesejahteraan. Kemudian untuk mengelola ini tentunya perlu kerjasama stakeholder dengan masyarakat, kemudian juga dari pemerintah itu legislatif, eksekutif yang tergabung di dalam tata kelola pemerintahan secara utuhnya nanti untuk bisa membangun Kabupaten Asahan ini baik dalam bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya istilah ini nanti pemerintah Kabupaten Asahan sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Insya Allah ini
dapat kita peroleh demi kepentingan masyarakat Kabupaten Asal. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, kita benar-benar dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Asal. Saya rasa ini mungkin penyampaian visi dan misi kami. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur bagi ketua tim penjaringan bisa bersama dalam rangka proses pencalonan kami sebagai bakal calon bupati di DPD Kabupaten Asal ini yang sudah sampai ke tahapan tingkat provinsi Sumatera Utara. Inilah yang kita dapat sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wilayah dan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kira-kira yang mau bertanya, kita batasi satu aja lah. Satu aja ya, iya satu saja. Silakan Pak Ketua Sadat. Makasih pimpinan. Ini nyentak nggak nih kira-kira pertanyaannya? Enggak Pak. Oke siap. Sekedar ingin penegasan aja. Oke, silakan. Dan yang pertama Pak Topik, terima kasih kehadirannya. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan tentang beberapa tahun yang lalu, 4 tahun ya. Mungkin Pak Topik bisa melihat dalam hal apa yang harus dibenahi ke depan ini. Ketika Bang Topik nanti terpilih sebagai Bupati Asahan. Dari sektor apanya yang harus benar-benar dibenahi. Udah itu aja Ketua, terima kasih. Ada lagi nggak? Kira-kira satu lagi tadi ada yang tunjuk tangan kayaknya. Nggak ada ya? Mana? Siapa? Oh nggak ada. Oke, saya kira. Oh ada di belakang. Itu dari mana Pak? Cabang. Itu dari mana Pak Anda? Cabang? Cabang Buntupane. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian Sitorus dari Kecamatan Buntupane. Saya simpati dengan Pak Topik ini dari dulu, tapi belum ada kesempatan untuk bertanya. Ketika kampanye 3 tahun 8 bulan yang lalu, mereka datang ke Krian Balutu. Saya sudah ingin bertanya, tetapi tidak diberi kesempatan. Kali ini saya beri kesempatan. Terima kasih. Begini Pak Topik. Saya apresiasi dengan beberapa putra asahan yang berani mencalon, saya kira, walaupun beberapa tahun yang lalu APBD kita banyak yang defisit. Berapa kali defisit? 60 sampai 100 miliar, tetapi dengan mencalonnya putra-putra terbaik asahan itu menandakan bahwa mereka akan membawa perubahan. Kalau mengaca pada APBD kita yang 1,7 sekian atau kita genapkan 1,8, itu kan yang tertar dari pendapatan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ditambah dengan dana desa dan jasa yang 1,8 itu hampir 65 sampai 60% sampai 65% itu kan habis untuk belanja pegawai, gaji dan jasa lainnya kan gitu kan. Artinya yang bisa kita gunakan itu realnya kan hanya 300 sampai 400 miliar saja kan gitu. Ini kan tidak cukup untuk, kalau saya baca data 2 tahun yang lalu Asahan ini dari segi infrastruktur hampir 17.000 kilometer itu jalan rusak atau belum diperbaiki kan gitu. Dengan sisa APBD yang 400 miliar sampai 300 miliar tersebut tentunya akan stagnan seperti ini saja yang namanya Asahan ini. Saya hanya ingin bagaimana ke depan. Saya yakin Pak Topik sudah berhitung-hitung dengan itu supaya bisa menggenjot, tetapi dengan konsep yang terukur, ya, konsep yang terukur. Tadi sebetulnya calon bupati yang lain sudah menyatakan dia akan genjot dengan 2,5 miliar, 2,5 triliun APBD kita, tetapi saya belum sempat menanyakan konsep yang terukur yang bagaimana sehingga dia bisa menambah sampai 700
miliar tersebut kan ini. Kali ini saya pertanyakan konsep yang terukur yang bisa untuk menambah APBD kita. Terima kasih Pak Taufik. Nah, apapun ceritanya saya akan pilih Pak Taufik. Saya kira langsung dijawab Pak Taufik. Izin deh belakang ini. Baik, pertama terima kasih yang disampaikan oleh Pak Sardes sebagai Ketua PAN Kabupaten Asahan. Dari 4 tahun perjalanan pemerintahan ini, apa-apa saja yang perlu dibenahi ke depannya. Tentunya untuk ke depan ini pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan ini sebagai ada 2 yang perlu harus dibenahi. Pertama adalah pelakunya. Pelakunya dalam arti ini di sini adalah pemerintah sebagai birokrat, aparatur sipil negara, dan juga termasuk juga lembaga daripada lembaga legislatifnya. Harus ada sinergi kebersamaan itu dalam menyongsong program-program dari pemerintah yang ini semuanya kita serap daripada masyarakat yang harus bawah. Jadi ada bottom up planning dan juga ada dari sistem dari atas ke bawah dan ada juga dari bawah ke atas. Dari bottom up planning tentu kan aspirasi ini disampaikan oleh masyarakat itu bukan hanya kepada eksekutif, bukan hanya pada saat pelaksanaan kegiatan musrenbang dari pemerintah Kabupaten Asahan. Tentu kan ada juga aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan reses daripada anggota legislatif. Kemudian dari stakeholder yang lainnya. Dan ini adalah yang perlu kita sinergikan. Kemudian yang kedua juga dari pelaku kita ini sebagai aparatur pemerintahan, supaya ini juga bisa berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita melaksanakan kegiatan administrasi itu dengan baik, sesuai taat kepada aturan. Kemudian yang ketiga juga, mari sama-sama kita ke depan itu untuk membenahi Kabupaten Asahan ini, sejarah disampaikan oleh Pak Sofian Sitorus tadi adalah bagaimana melihat Kabupaten Asahan dari kaca pemerintah pusat. Jadi kita harapkan pemerintah pusat juga bisa melihat kondisi Kabupaten Asahan ini untuk dapat membangun Kabupaten Asahan. Kemudian secara fisik, itu tadi berkaitan secara administrasi. Kemudian secara fisik, tentu kita punya prioritas-prioritas kegiatan program-program baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ini juga harus terukur sektor-sektor mana yang perlu kita utamakan, karena dalam tempo 5 tahun ini kan cukup singkat. Apakah sektor dari bidang fisik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ini juga harus memang sejalan kita laksanakan kegiatan ini. Jadi banyak yang harus kita benahi ini dalam rangka proses percepatan peningkatan program pembangunan nantinya ke depan. Saya rasa mungkin itu Pak Hasan. Kemudian yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Sofian Sitorus, mengacu kepada APBD kita, 1,7 triliun, sumber dananya itu adalah dana transfer, dana alokasi umum, ada juga dana alokasi khusus, dan alokasi khusus ini juga ada 2 juga, Pak Sofian, ada yang sifatnya penugasan, ya, ada yang sifatnya penugasan, ada yang sifatnya umum, kemudian ada dana desa. Jadi sebenarnya dari jumlah APBD kita ini sudah diatur mekanismenya, sumber dana yang bersumber dari dana DAU. Jadi APBD kita ini sebagaimana sampaikan oleh Pak Sofian, 65% itu untuk belanja pegawai, benar. APBD kita dikurangin loh, persentasenya untuk bidang pendidikan 20%. Kemudian dikurangi lagi untuk alokasi dana desa 10%. Ya kan? Dikurangi juga untuk belanja pegawai. Kemudian kita juga kemarin itu beranggapan dengan ada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, itu ada sebanyak 502 orang. Pikir juga gajinya itu dari pemerintah pusat. Ternyata memang benar dari pemerintah pusat, tetapi penyalurannya melalui dana alokasi khusus juga itu yang dipotong. Sehingga pada akhirnya berkurang. Kemudian, sebagaimana Bapak sampaikan, bagaimana kita membangun Kabupaten Asahan terutama infrastruktur jalan. Untuk Kabupaten Asahan, jalan kabupaten itu ada sepanjang 236 km. 2.326 km. Jalan provinsi lebih kurang itu sepanjang 200 km. Kalau jalan nasional kita ukur dari perbatasan Kabupaten Batubara sampai dengan ke Labura itu sepanjang 78 km. Jadi kita berdasarkan data bagaimana kita untuk membangun ini sudah kita verifikasi mana dana jalan-jalan
yang kabupaten yang merupakan kewenangan kita, mana yang bukan itu tidak bisa kita laksanakan kalau seandainya itu bukan kewenangan kita. Nah, kemudian tentunya membutuhkan dana. Saat ini APBD kita baru 1,7 triliun. Kita akan evaluasi untuk menaikkan APBD kita. Pertama, bagaimana kita berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau dilihat sektor pajak bumi dan bangunan kita ini sekarang, kita punya target 160 miliar, yang dapat itu cuma 120 miliar. Itu khusus bagi masyarakat, tapi perkebunan diambil oleh pemerintah pusat. Untuk sektor perkebunan, PBB diambil oleh pemerintah pusat. Pembagian yang ke kabupaten kota itu hanya 67%. Bukan diberikan kepada kewenangan kepada kabupaten kota untuk memungut dan mengelolanya langsung, tapi 67%, Pak. Dari luas Kabupaten Asahan kita ini 3.732 km bujur sangkar, 60% itu adalah pertanian dan perkebunan. Ada PTPN 3, PTPN 4 dan perkebunan swasta lainnya. Sehingga akhirnya ini berpengaruh. Kita juga berharap kepada pemerintah pusat, ya, bagaimana sektor perkebunan ini bisa dikembalikan kepada daerah. Karena jalan yang dilalui mereka juga adalah termasuk salah satu jalan kabupaten. Akhirnya ada tambahan kita pembagian, namanya pembagian dana hasil sawit. Tapi kalau kita hitung dari jumlah perkebunan kita yang ada di Kabupaten Asahan tidak sebanding dengan dana yang dikembalikan oleh pemerintah pusat. Tahun kemarin kita dapat alokasi dana itu sebesar 16 miliar. Luas kebun yang ada di sini kan tidak sesuai dengan 16 miliar. Kita hitung panjang jalan kabupaten yang melalui beberapa sektor perkebunan itu ada sampai 500 km. Apakah mungkin 16 miliar ini mampu memperbaiki, merawat dan membangun jalan? Pasti kan nggak mungkin. Jadi oleh sebab itu kita akan membuka peluang bagaimana supaya peningkatan PAD Kabupaten Asahan bukan hanya sektor PBB, mungkin pajak distribusi lain, sepanjang tidak membebankan kepada perorangan daripada masyarakat Kabupaten Asahan. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita juga perlu memperkuat data untuk pemerintah pusat, karena salah satu data itu harus terukur oleh pemerintah pusat melihat kondisi real yang di Kabupaten Asahan. Kita pernah salah, data kita kurang valid, ya. Pada akhirnya untuk pembagian impres pembangunan jalan itu kita dapat terlambat, tapi alhamdulillah setelah diperbaiki ada yang sudah kita peroleh, termasuk salah satunya pembangunan jalan dari dana impres itu di Bandar Gerobokan sampai ke Padang Gunting Malaha itu sampai dengan 12,5 km, kemudian bertambah lagi. Jadi harus perlu koordinasi sinergi kita kepada pemerintah pusat untuk dapat menerima, mencari alokasi tambahan dana maupun untuk pembangunan dan juga sektor-sektor lainnya. Kita lihat sumber daya alam kita, apa yang mampu kita kembangkan. Oleh sebab itu salah satu tadi saya sampaikan dalam visi dan misi tadi, bagaimana menarik investasi, investor itu bisa membangun di Kabupaten Asahan ini sehingga dari beberapa sektor bisa jadi pemasukan bagi kita, baik pajak maupun distribusi daerah. Itulah yang harus kita hitung dulu. Jadi makanya tidak bisa kami sampaikan harus bertambah menjadi 2,5 triliun. Tapi kita lihat datanya, tapi setiap tahun kita berharap ini akan ada pertambahan ini untuk pembangunan khususnya infrastruktur. Jadi kita juga nanti ke depannya akan memberikan kepercayaan kepada masing-masing kecamatan untuk alokasi dana APBD kita, mana yang prioritas untuk pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Karena ini termasuk salah satu dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, karena kalau jalannya rusak otomatis produksi kita terbatas, harga pun jadi turun. Jadi kalau jalan bagus, otomatis gaji yang diberikan kepada karyawan dan buruh cukup dan juga produksi kita bisa diluar dengan lancar dan cepat. Saya rasa demikian, terima kasih Uto. Anak-anak bermain bola.
balon diberi di Jalan Sumantri. Cakep. Kalau Bang Taufik ikut mencalon, sepertinya layak diberikan rekomendasi. Yang kedua, Ketua Golkar namanya Pak Edi. Cakep. Ketua Golkar namanya Pak Edi. Cakep. Ikut mendampingi penyampaian visi misi. Kalau Bang Taufik terpilih jadi bupati, janganlah DPD Pantasahan dilupakan lagi. Terima kasih. Ini pantunnya bagus ini. Pantunnya TikTokan namanya. Ini dibalas sama pesan yang ujungnya nih. Silakan. Agak gugup jadinya awak ada Pak Sadat ini ya. Awak pikir awak ada pantun. Tapi karena sudah dicatat tadi pantunnya, karena terpesona melihat paparan Pak Taufik ini, terpaksa dibacakan juga ini Pak Wakil Bupati. Pak Taufik ZA Wakil Bupati, Saudara Sadat anggota Dewan, jika terpilih jadi bupati nanti, semoga Pak Taufik tak lupa kawan. Mirip-mirip memang, karena ilmunya sama Pak Taufik. Jalan-jalan ke Kabupaten Asahan, singgah sebentar ke tebing tinggi. Kinerja Pak Taufik tak perlu diragukan, layak diusung PAN di pilkada nanti. Saya kira demikian